Shalom! Selamat tahun baru 2025 buat adik-adik semua. Senang sekali Kak Lilin boleh menyapa adik-adik semua di minggu pertama tahun 2025 ini. Ngomong-ngomong, bagaimana nih dengan liburan adik-adik kemarin? Kakak berharap semuanya bersuka cita ya. Tapi jika mungkin di antara adik-adik yang tidak pergi berlibur saat Natal dan Tahun Baru kemarin, jangan sampai bersedih ya. Kalaupun adik-adik merasa sedih dan kecewa, it's okay. Tapi no, tidak boleh Tapi jangan sampai berlebihan ya, tidak boleh kecewa bahkan ngambek yang luar biasa. Nah, untuk mengobati kesedihan kalian, hari ini kakak punya cerita dari seseorang yang pernah mengalami kekecewaan dan kesedihan yang luar biasa di dalam hidupnya. Ia orang yang baik, seseorang yang juga pernah mengalami kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Ia seorang yang baik, bahkan dia dikatakan sebagai orang yang saleh dan jujur. Ia juga sangat kaya raya adik-adik. Harta bendanya sangat banyak. Mungkin saat liburan dia bisa pergi bersenang-senang bersama keluarganya kemanapun yang ia mau. Tetapi tiba-tiba saja dalam waktu sekejap ia kehilangan semuanya adik-adik. Bahkan bukan hanya harta bendanya, dia juga kehilangan anak-anaknya. Anak-anak yang ia kasihi, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Wah, kira-kira kenapa ya? Siapa yang penasaran? Yuk kita lihat ceritanya bersama-sama. Tapi sebelumnya semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan manis, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, pimpin setiap adik-adik di tempat ini Tuhan, untuk memiliki kerinduan, kehausan untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan, biarlah firman yang disampaikan tidak hanya diterima oleh adik-adik, tapi boleh dimengerti. Bahkan Tuhan mampukan adik-adik di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar boleh menjadi rema bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, Ayub adalah salah satu hamba Allah yang terkenal jujur dan saleh. Adik-adik tahu tidak saleh artinya apa? Saleh artinya adalah orang yang beriman, taat, dan juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Di Alkitab, kisah Ayub tercatat dalam kitab Ayub. Dan untuk hari ini kita akan pelajari dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13 serta Ayub 42 ayat 10. Nanti adik-adik bisa baca ya bersama papa dan mama. Ayub sebagai orang yang saleh ternyata tidak lepas dari ujian dan pencobaan. Ia yang tadinya punya harta berlimpah, keluarga yang bahagia, Tuhan izinkan semua itu hilang dalam waktu yang singkat. Tapi hebatnya Ayub, ia tidak sekalipun meninggalkan iman percayanya kepada Allah. Dalam segala duka dan kesulitan yang dia hadapi, ia tetap percaya sehingga Allah mengembalikan semuanya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Adik-adik, dari kisah Ayub yang kita lihat tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Yuk sama-sama kita belajar ya. Yang pertama, kita tahu Ayub mengalami penderitaan. Apa saja coba? Yaps, betul banget. Ayub kehilangan harta bendanya. Bahkan Ayub kehilangan keluarganya. Gak cuma sampai situ adik-adik. Ayub juga ditimpa penyakit bau. Ayub juga ditimpa penyakit barah yang busuk dari ujung kepala nih sampai ke ujung kaki. Adik-adik bisa baca dalam Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8. Adik-adik, barah ini adalah penyakit seperti bisul. Jadi kulit itu akan menggelembung, bengkak adik-adik, dan biasanya ada nanahnya. Pasti sakit banget ya adik-adik ya. Bahkan di Alkitab diceritakan Ayub itu sampai menggaruknya dengan menggunakan beling. Adik-adik tahu beling enggak? Beling itu adalah pecahan kaca, pecahan gelas. Aduh, pasti sangat menderita ya Ayub ya adik-adik ya.
Nah, yang kedua adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Ayub? Ternyata adik-adik, ingat tidak? Waktu Ayub mengalami semua penderitaannya itu, di dalam kehidupannya, Ayub tetap setia. Setia sama-sama. Setia sama siapa? Iya, benar. Ayub tetap setia kepada Allah. Meskipun sangat sedih, Ayub tidak mau mengutuki, bahkan marah sama Allah. Ayub tidak mau mengutuki Tuhan seperti apa yang diperintahkan oleh istrinya. Adik-adik nanti bisa baca di Ayub 2 ayat 9 sampai 10 ya. Dan yang ketiga adik-adik yang bisa kita pelajari adik-adik, ini yang luar biasa. Saat Ayub tetap setia, Tuhan tetap memberkati Ayub. Wow, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya adik-adik. Ayub mendapatkan kembali kekayaannya, memiliki anak-anak yang baru, umur panjang dan kebahagiaan. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di tahun 2025 ini, Tuhan berikan rema yang luar biasa untuk gereja kita, yaitu the year of double favor. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kak, apa sih itu artinya? Artinya di tahun ini Tuhan akan memberkati kita semua 2 kali lipat. Wow, yang mau boleh katakan amin. Boleh lambai-lambaikan tangannya, katakan saya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih ya, adik-adik awalnya hanya bisa bernyanyi. Tapi di tahun ini percaya Tuhan tidak hanya memberikan adik-adik talenta bernyanyi. Tapi akan Tuhan tambahkan talenta bermain musik. Atau misalnya nih, di tahun-tahun sebelumnya mungkin adik-adik jadi anak yang mudah sakit, mudah lelah. Tapi di tahun ini Tuhan akan berikan kesehatan 2 kali lipat. Bahkan adik-adik bisa jadi berprestasi dalam bidang olahraga, bahkan adik-adik juga bisa memiliki berkat yang lainnya. Nah, sekarang kakak mau ajak nih adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Hitungan ketiga kita bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Yuk, kakak ajak adik-adik semua mengucapkan the year of double favor. Tapi ucapkan dengan semangat dan penuh iman ya. 2, 3. The year of double favor. Yeay! Luar biasa adik-adik semua. Penuh dengan semangat dan antusias. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita lanjutkan pembelajaran firman minggu ini ya. Oh ya adik-adik. Tapi gimana sih caranya kita bisa mengalami the year of double favor? Ada yang tahu nggak? Kakak spill nih. Yang pertama, adik-adik harus punya hati yang penuh dengan kesetiaan sama seperti Ayub. Kesetiaan itu sendiri artinya berpegang teguh pada sesuatu atau seseorang bahkan ketika itu sulit. Misalnya nih ya dalam contoh kehidupan sehari-hari. Kita adik-adik semua harus tetap hormat sama papa mama meskipun mungkin papa mama belum sanggup membelikan adik-adik mainan atau memberikan apa yang adik-adik inginkan. Yang kedua, setia atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya nih, saat kita meminjam barang milik orang lain, kita harus pakai dengan benar. Bahkan kita juga harus rawat dengan baik dan juga harus kita kembalikan adik-adik. Lalu yang berikutnya, tetap setia dalam berdoa. Meskipun adik-adik bertanya-tanya ataupun adik-adik berpikir, Kak, doaku belum dijawab Tuhan, doaku belum terkabul Kak. Nah, di saat-saat seperti itu, adik-adik harus tetap setia untuk terus berdoa. Lalu, setia dalam beribadah. Hari-hari ini kan masih sering hujan nih, betul tidak? Nah, adik-adik jangan karena hujan, adik-adik sampai tidak datang beribadah. Kita masih tetap bisa datang beribadah, misalnya dengan mengikuti ibadah online. Lalu, setia dalam kasih. Saat ada teman kita yang jatuh, kira-kira kita tolong atau kita sorakin ya? Wih, syukurin. Iya banget, betul sekali. Kita harus tolong, bukan malah disorakin ya adik-adik ya. Nah adik-adik juga harus percaya bahwa adik-adik akan mampu melakukannya. Semangat ya adik-adik ya. Wah, tanpa terasa sekarang sudah waktunya ayat mas. Yuk, kita bangkit berdiri lagi.
Kita akan hafalkan bersama-sama ya adik-adik ayat Mas minggu ini. Ayat Mas minggu ini diambil dari Yesaya 61 ayat 7 yang berbunyi, sebagai ganti malu kamu akan mendapat bagian 2 kali lipat. Kita ulangi bersama-sama ya. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti malu, kamu akan mendapatkan bagian 2 kali lipat. Sekali lagi ya, sebagai ganti malu, kamu akan mendapatkan bagian 2 kali lipat. Wah, keren banget. Kakak seneng banget karena adik-adik sudah hafal semuanya. Nah, adik-adik, kakak kembali ingatkan. Dalam keadaan apapun, yuk sama-sama kita belajar untuk tetap setia. Baik senang maupun susah. Sebab Tuhan menyediakan berkat double untuk orang yang setia. Siapa di sini yang mau setia? Boleh lambaikan tangan. Ya, oke. Sekali lagi ya, kakak ingatkan ya. Dalam keadaan apapun kita harus tetap setia. Sebab Tuhan menyediakan berkat double untuk orang yang setia. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.